Second, lo belum jawab. Saya belum pernah mendengar penyebab penyakit yang Anda sebutkan. Sepertinya saya masih perlu belajar lebih banyak. Awalnya, saya tidak ingin menghadiri konferensi master kedokteran. Saya merasa itu hanya membuang-buang waktu. Konferensi master kedokteran ini tidak lebih dari sebuah tempat bagi para master kedokteran untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi. Sekarang aku sudah berubah pikiran, aku tidak bisa lagi hidup dengan pikiran lamaku. Terima kasih banyak. Zhongqing menepuk bahu Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya, Zhongqing tidak tertarik dengan konferensi apoteker, tetapi sekarang dia tertarik, karena penampilan Chen Ping membuatnya sadar bahwa dia masih tahu terlalu sedikit. Dia belum pernah mendengar penyebab penyakit yang disebutkan oleh Chen Ping. Senior Zhong, pasti ada guruku di antara kita bertiga. Selain meningkatkan keterampilan medismu, kamu juga harus bekerja keras secara emosional. Saya yakin Nenek Zen dapat melihat usaha Anda. Chen Ping tertawa. Zhongqing tertegun sejenak, lalu tertawa, saya pasti akan melakukannya. Tapi kamu harus lebih memperhatikan. Lagi pula, penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis sangat menggiurkan. Bahkan jika Kaisar Xiao melindungimu, pasti ada pria pemberani yang mendapat hadiah besar. Kamu harus waspada terhadapnya. Cinta mengingatkan Chen Ping. Bahkan dengan dukungan Xiao Huangchao, tidak ada jaminan 100% bahwa tidak ada yang akan tertarik pada Chen Ping. Terima kasih, Senior Zhong, telah mengingatkan saya akan memperhatikan. Chen Ping mengangguk. Rekan Daois Chen, sebaiknya kau pergi dari sini secepat mungkin. Sebelum pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, sebaiknya jangan berjalan-jalan dengan santai. Chen Wenliang melangkah maju untuk mengingatkan Chen Ping agar pergi. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang hadir, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang tertarik pada Chen Ping. Jika seseorang tiba-tiba menyerang Chen Ping, mustahil mencegahnya. Chen Ping kembali ke rumah Zen bersama Liu Ruyan dan Ni Heng. Zhen Huan dan Zhou Lang juga kembali bersama. Zhen Huan tidak terlalu peduli dengan identitas Chen Ping, tapi dia masih sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Chen Ping tentang mabuk cinta. Lagi pula, semua perempuan berharap memiliki pria yang memperlakukan mereka dengan sepenuh hati. Silang, jika aku menghilang tiba-tiba, apakah kamu akan mabuk cinta? Sama seperti Pangeran Xiao. Setelah kembali ke rumah Zhen Huan bertanya pada Zhou Lang. Tentu saja, tanpamu, hidupku tidak ada artinya. Zhou Lang meraih tangan Zhen Huan dan berkata dengan penuh kasih. Setelah mendengar ini, Zhen Huan mengangkat bibirnya dan bersandar pada Zhou Lang dengan puas. Chen Ping memandang Zhen Huan dan Zhou Lang dan tersenyum tak berdaya. Mungkin Zhen Huan memiliki perasaan terhadap Zhou Lang, tetapi Zhou Lang jelas tidak terlalu mencintai Zhen Huan. Kombinasi keduanya, terus terang, adalah kombinasi kepentingan. Demi kedua keluarga, mereka dipertemukan. Selama hubungan itu bercampur dengan kepentingan, maka hubungan tersebut tidak murni. Tapi ini adalah pilihan semua orang, dan Chen Ping tidak punya hak untuk ikut campur. Selama beberapa hari di rumah Zen, Chen Ping tidak keluar. Sebaliknya, dia mendengarkan kata-kata Chen Wenliang dan tetap mengasingkan diri. Dia telah berlatih kombinasi pola ketuhanan dan pola sihir dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Chen Ping masih belum mengetahui apa itu formasi langit dan bumi, namun karena nenek moyang pola ketuhanan mengatakan bahwa hanya dia yang dapat mematahkannya. Formasi langit dan bumi, lalu Chen Ping Anda harus bekerja keras untuk menjadi datar. Tuan Chen, saya memberitahu Anda untuk pergi ke Pulau Yaoshen. 3 hari kemudian, Ni Heng memberitahu Chen Ping bahwa dia bisa pergi ke Pulau Yaoshen. Chen Ping kemudian keluar ruangan dan mengikuti Ni Heng ke alun-alun kota Yongle. Saat ini, banyak apoteker sudah berkumpul di sini. Semua apoteker ini telah lulus ujian, tetapi mereka harus berterima kasih kepada Zhong Zhong. Jika bukan karena cinta,
diperkirakan lebih dari separuh apoteker di sini tidak akan bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Mengikuti perintah Su Tianzuo, banyak apoteker mulai berbaris menurut daerahnya masing-masing. Chen Ping langsung memilih asosiasi apoteker Zhongyu Chen Wenliang, dan Liu Ruyan serta Ni Heng juga bergabung dengan tim asosiasi apoteker Zhongyu. Zhongqing juga datang, tapi dia berdiri di tim keluarga Zhen, dan Nenek Zhen juga datang. Terlihat bahwa Nenek Zhen dan Zhongqing seharusnya menyelesaikan perbedaan mereka. Setelah membentuk tim, ada juga beberapa kultivator biasa yang berdiri bersama berpasangan dan bertiga. Lalu semua orang mulai berjalan menuju pelabuhan di luar kota Yongle. Perahu roh ditempatkan dengan rapi di pelabuhan. Ini semua dikirim dari Pulau Yaoshen. Setelah menaiki perahu roh, kami mulai bergerak perlahan menuju Pulau Dewa Pengobatan. Setelah berkendara sekitar 7 atau 8 jam, Pulau Yaoshen tak jauh dari situ terlihat jelas. Banyak orang bergegas ke haluan perahu dan melihat ke Pulau Dewa Pengobatan di depan mereka. Lagi pula, banyak orang yang hanya mendengar tentang Pulau Yaoshen dan belum pernah mengunjunginya. Chen Ping melihat ke Pulau Dewa Pengobatan. Areanya tidak terlalu luas, tapi beberapa kali lebih besar dari kota Yongle. Namun dibandingkan dengan wilayah alam surgawi dan manusia, yang jaraknya puluhan ribu mil, Pulau Yaoshen tidaklah terlalu besar. Pepohonan hijau di Pulau Yaoshen subur, dan banyak burung serta binatang terbang di langit. Semakin dekat, bangunan-bangunan di Pulau Yaoshen juga bisa terlihat jelas. Bangunan-bangunan megah sungguh megah dan jauh lebih mewah daripada bangunan-bangunan di kota Yongle. Bahkan dibandingkan dengan gedung Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, ini lebih khusyuk dan khusyuk. Seluruh Pulau Dewa Pengobatan tampaknya memiliki roh peri, memberikan perasaan berkabut, seperti Pulau Peri. Di tengah pulau terdapat sebuah gunung yang bentuknya seperti kuali obat, puncaknya sangat tinggi, dan ada beberapa puncak kecil di kaki gunung yang terlihat seperti kaki kuali obat. Melihat puncak gunung yang aneh ini, semua orang pasti kagum. Saya merasa alam ini begitu cerdik. Mengapa ada puncak gunung yang bentuknya seperti itu? Puncak gunung ini disebut Puncak Yaoding. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kuali obat Dewa Pengobatan. Dewa Pengobatan memurnikan berbagai ramuan dalam kuali obat ini. Kemudian, Dewa Pengobatan jatuh, dan seluruh kuali obat berubah menjadi puncak gunung. Ada banyak pil yang dimurnikan oleh Dewa Pengobatan di puncak gunung ini. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak tergantung pada kemampuan Anda. Ouyang Wufeng menghampiri semua orang dan memperkenalkan puncak Yaoding dengan lantang. Semua orang terkesima ketika mendengar perkataan Ouyang Wufeng. Terlepas dari apakah puncak kuali obat adalah kuali obat Dewa Pengobatan atau bukan, bentuknya sangat mirip sehingga sangat cerdik sehingga benar-benar suatu kebetulan. Saat perahu roh berlabuh, semua orang turun dari perahu. Baru pada saat itulah mereka benar-benar melihat bahwa seluruh Pulau Yaoshen masih sangat luas. Ada banyak dukun yang berkeliling di sana, dan suasananya sangat hidup. Bahkan ada banyak biksu lain yang berjalan-jalan di Pulau Dewa Pengobatan. Ahli pengobatan bukanlah satu-satunya yang ada di Pulau Dewa Pengobatan. Selain itu, garis pemisah terlihat jelas pada bangunan di Pulau Yaoshen, dan gaya arsitektur di kedua sisi garis pemisah agak berbeda. Ini jalan Sifang paling terkenal di Pulau Yaoshen. Ada banyak orang yang berbisnis di sini, tidak hanya apoteker di Pulau Yaoshen. Pulau Yaoshen dulunya merupakan tanah tandus, namun setelah bertahun-tahun dibangun, kini menjadi sangat makmur. Akan ada banyak biksu yang datang untuk tinggal di Pulau Yaoshen karena berbagai alasan. Tempat kami tidak lebih buruk dari kota Yongle. Ouyang Wufeng mengikuti semua orang dengan bangga. Pemahaman semua orang tentang Pulau Yaoshen juga berubah total pada saat ini. Tanah tandus dan pemandangan yang sangat terpencil tidak terlihat di mata semua orang. Sebaliknya, Pulau Yaoshen ini justru memiliki arti surga. Jika memang ada yang tak terkatakan, Anda bisa datang ke Pulau Yaoshen dan menjalani hidup baru. Ouyang Wufeng secara pribadi mengajak semua orang,
mengatur akomodasi mereka, dan bahkan dengan cermat menyiapkan rumput peri dan ramuan untuk semua orang. Kalian pasti tahu kalau banyak apoteker yang datang ke Pulau Yaoshen kali ini. Kini Pulau Yaoshen sudah menyiapkan banyak hal, bisa dibilang investasi besar. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan status Pulau Yaoshen di hati setiap orang. Diperkirakan setelah itu, banyak orang yang ingin tinggal di Pulau Yaoshen. Setelah menetap, banyak orang keluar dari akomodasi mereka dan berkeliling pulau. Pulau Yaoshen ini hanyalah sebuah objek wisata, dengan pegunungan, hutan, pantai, dan laut. Jika ini terjadi di dunia sekuler, pasti akan menjadi pusat wisata. Chen Ping mengikuti Liu Ruyan dan Ni Heng keluar dari tempat mereka tinggal dan mulai berkeliaran di seluruh pulau Dewa Pengobatan. Ada juga banyak orang yang berbisnis di seluruh pulau, tapi kebanyakan dari mereka berhubungan dengan apoteker. Ada juga beberapa orang yang memegang tanda meminta nasihat medis dan dapat menggunakan berbagai harta sebagai imbalan atas perawatan medis. Diperkirakan orang-orang ini tidak cukup kuat untuk masuk dalam daftar pencarian pengobatan, sehingga mereka menggunakan cara ini untuk meminta apoteker memperhatikan dan kemudian mengobatinya. Saya benar-benar tidak menyangka Pulau Dewa Pengobatan akan begitu panas. Saya selalu mengira itu adalah pulau terpencil. Liu Ruyan melihat ke penjual di kedua sisi dan berkata dengan terkejut. Ya, saya sudah lama mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan. Itu adalah tempat di mana ahli pengobatan yang mempraktikkan keterampilan sihir diasingkan. Sekarang menjadi sangat makmur. Ini masih merupakan pulau terpencil. Ni Heng juga menghela nafas. Chen Ping tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkembang, Pulau Yaoshen menjadi seperti itu. Tampaknya ayah Ouyang Wu Feng benar-benar ahli. Setidaknya, bakat di bidang tata kelola dan manajemen bisa menjadikan Pulau Yaoshen seperti sekarang ini. Apakah mereka biksu biasa atau apoteker, semuanya baik-baik saja. Para pedagang di kedua sisi jalan juga berperilaku baik, dan tidak ada yang terlihat membuat masalah. Anda harus tahu bahwa banyak biksu di jalan ini berada di alam kesengsaraan, dan mereka semua adalah orang-orang yang suka berkelahi, tetapi orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan ini tidak berani. Terlihat bahwa peraturan di Pulau Yaoshen sangat ketat, sehingga dapat menahan orang-orang di pulau tersebut. Para pedagang di kedua sisi menjual berbagai macam barang. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini berasal dari seluruh dunia. Tak heran jika rumah-rumah yang dibangun semuanya memiliki gaya yang berbeda-beda. Namun semakin banyak orang yang ingin mengobati luka mereka dan menghadiahinya dengan beberapa item. Orang tua, cucumu menderita delirium. Jika dia sembuh, aku khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan lusinan koin roh emas ungu. Dan kamu hanya memberikan beberapa tanaman herbal sebagai hadiah. Apakah kamu memperlakukan orang seperti orang bodoh? Sepertinya kamu juga seorang apoteker, mengerti? Saat Chen Ping sedang berjalan di jalan bersama Liu Ruyan dan Ni Heng, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak ketidakpuasan tidak jauh di depan. Hanya saja kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jika kamu tidak dibayar, kamu mungkin menggunakan cucumu untuk melunasi utangnya. Menurutku gadis kecil ini memiliki wajah yang cantik. Dia kelihatannya bagus, tapi sayang sekali dia terlihat sedikit gila dan tidak punya nafsu makan sama sekali. Orang-orang di dalam lingkaran menunjuk dan menunjuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan wajah malu, rekan-rekan penganut Tao, saya juga seorang apoteker, tetapi sayang sekali saya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan cucu saya. Saya sudah lama berada di sini, dan saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Yang ada hanyalah ramuan yang tidak berharga ini. Jika ada yang bisa menyembuhkan cucuku, aku bisa memperlakukannya seperti sapi atau kuda. Chen Ping, yang tidak jauh dari situ, tercengang saat mendengar suara ini, lalu mengerutkan kening. Dia awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain dan berencana untuk pergi berkeliling, tetapi ketika dia mendengar suara lelaki tua itu, dia segera berhenti.
Tidak ada gunanya kamu bertingkah seperti sapi. Jika cucumu sudah sembuh, bisakah kamu membiarkan cucumu tinggal bersamamu selama beberapa malam? Ya, jika kamu bisa tinggal bersamanya selama beberapa malam, aku bisa membantunya sembuh. Saya juga bisa mengobati, dan saya juga bisa meminta orang-orang dari keluarga Ouyang di Pulau Dewa Pengobatan untuk maju untuk diagnosis dan pengobatan. Semua orang mulai mencemooh, tapi kenyataannya mungkin tidak banyak orang yang benar-benar bisa menyembuhkan. Ayo pergi dan melihat. Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng dan berjalan mendekat. Tuan Chen, apakah Anda mengenalnya? Ni Heng bertanya. Suaranya terdengar familiar, tapi tidak mungkin mereka datang ke sini. Chen Ping mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya.